Salam Gloria, saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salah satu kata kunci yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan pada hari ini adalah bersaksi. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Paus ke-6 pernah mengatakan demikian. Orang modern lebih mau mendengarkan para saksi iman daripada para pengajar. Dan jika mereka mendengarkan atau mau mendengarkan para pengajar itu, hal itu disebabkan karena mereka sekaligus para saksi iman. Kiranya maksud perkataan tersebut adalah karena saksi iman itu berbicara tentang sesuatu berdasarkan pengalamannya sendiri yang sudah ia rasakan, yang sudah ia alami, dan bukan hanya mengajarkan teori yang mungkin belum pernah dipraktekkan, yang akhirnya membuat para saksi iman menjadi lebih didengarkan oleh para orang modern saat ini. Dalam bacaan-bacaan pada hari ini, kita juga mendengarkan tentang saksi itu. Yesus tadi dalam Injil berkata demikian, "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Di dalam bacaan pertama tadi, kita juga sudah mendengarkan mengenai kisah Rasul Paulus yang bersaksi, yang bercerita kepada para perempuan di Filipi. Mungkin kita sering berpikir bahwa bersaksi itu hanyalah tugas seorang imam saja, tugas kaum klerus saja, dan kita sebagai kaum awam hanya mendengarkan kesaksian dari mereka. Namun, melalui bacaan pada pagi hari ini, kita diingatkan, kita ditegur oleh Tuhan secara langsung bahwa kita semua, apapun jabatan kita semua adalah saksi Kristus, kita semua adalah murid Kristus. Menjadi saksi Kristus merupakan sebuah keharusan bagi semua orang Kristiani. Menjadi saksi Kristus bukan berarti bahwa kita harus berkoar-koar, berteriak-teriak di tempat umum untuk meyakinkan orang tentang apa yang kita imani. Ketika berbicara tentang bersaksi, kita nggak perlu berpikir terlalu jauh untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Namun, kita dapat bersaksi melalui hal-hal kecil yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti ini, kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengasih. Dan kita ingin mewartakan kepada dunia tentang kebaikan Tuhan tersebut. Melalui apa? Salah satu jalannya yang dapat kita tempuh adalah melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, dan melalui tindakan kita. Karena Tuhan kita itu maha baik, maka semaksimal mungkin kita mengarahkan setiap perbuatan kita, setiap pikiran, setiap perkataan kita untuk mengarah kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sehingga kebaikan Tuhan terpancar melalui diri kita. Memang tidak gampang memusatkan setiap perkataan kita, setiap pikiran kita, maupun setiap perkataan kita itu kepada hal-hal yang baik, yang positif. Karena kita tahu bahwa setan, iblis itu selalu memiliki 1001 cara untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi yakin dan percayalah saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan akan selalu menolong kita jika kita mau berpasrah kepada kehendak-Nya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bunda Teresa, untuk menjadi saksi, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar ataupun melakukan hal-hal yang sangat spektakuler. Kita hanya perlu melakukan hal-hal yang kecil namun dengan cinta yang besar. Tidak perlu melakukan hal yang spektakuler, tetapi kita hanya perlu melakukan hal yang kecil namun cintanya yang besar. Mari, saudari-saudara sekalian, kita bersama-sama belajar menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus yang baik, hingga pada akhirnya nama Tuhan semakin dimuliakan, dan pada waktunya pun hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.